apa? Maka harus berhenti di pivot itu, artinya pointer I tidak bisa bergerak ke kanan, tidak bisa bergeser ke kanan, sampai kapan? Sampai terjadi penukaran data, penukaran elemen. Artinya pointer itu masih menunjuk pivot selama belum terjadi penukaran elemen. Nah, itu yang perlu perlu di apa namanya? Perlu dipahami. Terus pointer I itu kalau sudah bergerak ke kanan terus berhentinya kapan? Nah, gitu kan. Pointer I bergerak ke kanan dan akan berhenti jika nanti menemukan elemen yang besarnya sama dengan pivot atau lebih besar pivot. Nah, kalau J bergerak ke kiri dan akan berhenti kapan? Berhenti kalau J-nya itu menemukan elemen sebesar pivot atau lebih kecil pivot. Gitu ya. Lalu, ini aturan yang pointer J. Jika J menunjuk pertama kali elemen itu. Jadi kalau J-nya kan pertama kali menunjuk elemen atau elemen berapa gitu ya. Jika J itu menunjuk elemen yang pertama kali itu atau jika J atau jika pointer J menunjuk elemen yang pertama kali itu sebesar elemen pivot, maka tetap jalan. Nah ini sebetulnya menyalahi statement kedua ini kan. J bergerak ke kiri dan berhenti jika menemukan elemen sebesar pivot. Sebesar pivot berhenti atau lebih kecil dari pivot berhenti. Tetapi kalau J itu menunjuk pertama kali elemen itu sama dengan pivot, sama dengan pivot loh ya, tetap jalan, tetap jalan, tetap jalan. Artinya apa? Kalau J-nya itu menunjuk elemen lebih besar pivot ya jalan, jalan. Kalau J itu menunjuk elemen pertama kali lebih besar pivot, jalan, 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 gitu kan? Jalan sampai ketemu elemen sebesar pivot, berhenti, atau menemukan elemen lebih kecil pivot, berhenti. Tetapi kalau J-nya itu pertama kalinya itu menunjuk elemen sebesar pivot ya, pivot tetap jalan. Artinya kalau J-nya itu menunjuk elemen pertama kali itu lebih kecil dari pivot, nggak bisa jalan, berhenti. Nah, gitu ya. Nanti untuk lebih jelasnya di apa namanya di contoh. Oke. Lalu lalu terus kapan terjadi penukaran data? Kapan terjadi penukaran elemen? Yaitu kalau I-nya jalan ke kanan dan sudah berhenti di suatu tempat, di suatu elemen, J-nya berjalan ke kiri dan juga berhenti di suatu tempat, berhenti. Berhentinya kapan? Kalau memenuhi syarat tadi. Ya. I-nya berhenti pada elemen yang memenuhi syarat, J-nya berjalan ke kiri, berhenti kalau ketemu elemen yang memenuhi syarat, jadi I dan J sudah stuck, berhenti, maka disitulah terjadi penukaran elemen. Elemen yang mana yang ditukar? Itu elemen yang ditunjuk oleh I dan elemen yang ditunjuk oleh J. Gitu ya. Nah, setelah itu baru jalan lagi. I-nya jalan ke kanan, J-nya jalan ke kiri. Gitu ya. Sampai kapan? Sampai berhenti. I-nya berhenti, J-nya berhenti, baru tukar data. Gitu ya. Yang ditukar yang mana? Data yang ditunjuk oleh I dan data yang ditunjuk oleh J. Gitu ya. Udah gitu aja. Oke, paham ya? Nah, ini contohnya. Contohnya ini mulai dari sini ya. Mulai dari sini ya. Oke ya. Sekarang pivotnya 5 ya. Pivotnya 5. Perhatikan tadi yang tulisan yang di foto tadi. Ada foto tadi ya. Pivotnya 5. Ditunjuk oleh I. Jadi ini I pertama kali menunjuk pivot. Maka ini I nggak boleh jalan dulu sebelum terjadi penukaran elemen. Maka I diem. Lalu J-nya menunjuk pertama kali elemen 7. Lebih besar dari pivot. Maka menurut aturan J-nya jalan ya. Jalan. Jalan ke kiri. Lebih kecil dari pivot. Lebih kecil dari pivot. Lebih kecil dari pivot, terus bagaimana? Tadi, baris kedua, J bergerak ke kiri dan berhenti jika J-nya itu menemukan elemen yang lebih kecil dari pivot atau sama dengan pivot. Pivotnya berapa di sini?
Pivotnya berapa? Besarnya? Halo, ayo, biar cepat selesai. Halo, pivotnya berapa? Pada kemana? Halo, nah, pada memperhatikan nggak nih? Kalau nggak memperhatikan nggak paham nih. Halo, halo. Atau udah jalan? Kalau udah jalan, mending ini saya stop dulu ya. Nanti saya terangkan di pertemuan ketujuh saja ini. Ya, ini kita terangkan aja di Iya, pertemuan. Ya, kita terangkan aja di pertemuan ketujuh ya. Secara luring nanti kan. Di minggu ini juga di hari apa kita? Hari Selasa atau hari Rabu? hari Rabu, Pak. Hari Rabu ya, hari Rabu kan luring ya. Jadi hari Rabu luring itu menyelesaikan materi ini ya quick shot nanti Anda tagih quick shot belum saya terangkan. Jadi saya samakan dengan yang hari Selasa. Yang hari Selasa quick shot juga belum nyampe ya. Jadi nanti hari Rabu menjelaskan quick shot paling 10 menit terus dilanjutkan bab 9 bab 10. Bab 9 itu pencarian data, searching ya. Itu cepat itu. Cuman cara biner atau cara linear lalu yang bab 10 itu struktur data yang bentuk terakhir yaitu tabel hash table. Nah, itu juga cepat. Jadi nanti pertemuan ketujuh sudah selesai materinya ya. Jadi ini yang quick shot ini lebih lebih baik itu dijelaskan saat kita eh, kuliah luring ya, tetap muka ya. Oke, biar lebih jelas harapannya ya. Nanti kalau tetap nggak lama pahamnya ya nanti di Anda ulang-ulang ya. Gitu ya. Oke, demikian maka kita akhiri pertemuan kita eh, pagi ini ya. Sampai ketemu di hari Rabu depan. Selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Bapak.